mengikuti program studi PDSG Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul paragraf. Selamat menyaksikan. Adik semua? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita belajar, jangan lupa semangat. Kita ikuti dulu ya. Ya. Bagi baca. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum ke sarapan dulu. Berangkat ke sekolah pamit ayah ibu. Sahabatnya di sekolah ucapkan salam dulu. Siap belajar dengan bersemangat. Siap. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap menghadapi materi? Siap. Kami tidak sendirian. Siap memperhatikan ibu guru. Ayo kita belajar. Let's go. Baiklah, Ibu akan memulai pelajaran pada hari ini yang berjudul tentang paragraf. Sebelumnya ada yang tahu paragraf itu apa? Nggak tahu, Bu. Paragraf itu adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Paragraf terdiri dari dua kalimat atau gagasan. Paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat. Tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulis. Selanjutnya ada ciri-ciri dan kerangka paragraf. Sebelumnya ada yang tahu ciri-ciri kerangka paragraf itu apa? Sebutkan salah satunya. Paragraf mengandung makna pesan atau pikiran dari penulis. Ya, Yang selanjutnya. Paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Selanjutnya ada Kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya Paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, itu tadi yang dimaksud ciri-ciri paragraf. Dan ini kita masuk ke rangka paragraf. 1. Mulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama paragraf. 2. Memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. 3. Ditutup dengan kalimat penutup yang menyatakan kembali gagasan utama. Selanjutnya, di dalam paragraf terdapat unsur pembentuk paragraf. Apa saja sih, ada yang tahu itu? 1. Gagasan utama. Nah, iya betul. Di dalam unsur pembentuk paragraf Di dalam unsur pembentuk paragraf terdapat
Gagasan utama. Iya, betul. Dua. Kalimat topik. Iya, terus. Kalimat penjelas. Terus. Konjungsi. Iya, betul. Nah, jadi di dalam paragraf itu terdapat unsur pembentuk paragraf. Satu, ada gagasan utama, gagasan kalimat topik, kalimat penjelas, dan konjungsi. Nah, di dalam paragraf itu juga terdapat kriteria paragraf. Satu, ada kesatuan. Satu, ada kesatuan. Kesatuan di dalam paragraf berarti hanya terdapat satu gagasan utama atau satu topik utama di dalam satu paragraf. Yang kedua itu ada kesinambungan. Apa sih itu kesinambungan? Kesinambungan di dalam paragraf diamati melalui hubungan antar kalimat yang sesuai dengan logika berpikir. Yang ketiga, ada kelengkapan. Nah, kelengkapan itu gagasan utama atau kalimat topik di dalam paragraf dapat dipahami dengan mudah jika informasi yang ada disampaikan dengan memadai dan lengkap. Yang keempat, ada keberurutan. Nah, keberurutan itu adalah penulis harus menggunakan pola penulisan yang menyampaikan informasi secara berurutan. Nah, yang kelima itu konsintesis dan sudut pandang. Nah, sudut pandang itu apa sih? Sudut pandang dalam paragraf adalah penulis menetapkan sudut pandang pemikirannya. Sebelum menulis suatu paragraf, penulis harus menetapkan sudut pandang yang akan diterapkannya. Sudut pandang penulis tidak dapat diganti-ganti dengan sudut pandang lainnya. Nah, jadi kriteria paragraf itu terdiri dari kesatuan, kesinambungan, kelengkapan, keberurutan, konsisten, dan sudut pandang. Nah, di dalam paragraf juga terdapat jenis-jenis paragraf terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada berdasarkan teknik pemaparannya. Ada yang tahu paragraf apa saja? Paragraf naratif, paragraf deskriptif, paragraf ekspositoris, paragraf argumentatif. Nah, apa sih itu paragraf naratif? Nggak tahu, Bu. Nah, tadi kan jenis-jenis paragraf terbagi berdasarkan teknik pemaparannya. Yang pertama, ada paragraf naratif. Yang kedua, Paragraf deskriptif.
Paragraf ekspositoris. Yang keempat, apa yang keempat? Paragraf argumentatif. Nah, paragraf naratif itu paragraf yang berkaitan dengan penceritaan atau pendongengan. Ada juga paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebagian paragraf lukisan. Fungsi dari paragraf deskriptif adalah memberikan gambaran tentang segala hal yang terlihat oleh penulisnya. Yang ketiga, paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris disebut juga sebagai paragraf paparan. Nah, selanjutnya juga terdapat jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Ada yang tahu paragraf narasi itu apa? Paragraf eksposisi apa? Paragraf argumentasi apa? Dan paragraf persuasi apa? Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian. Paragraf eksposisi itu apa? Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi dapat kita temui pada artikel opini atau teks lomba-lomba debat. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu hal yang diinginkan penulis. Nah, itu tadi yang kita ketahui tentang paragraf. Jadi sebelumnya sudah pada tahu semua kan paragraf itu apa? Sudah mengerti? Sudah, Bu.